Gading menyambut dengan gembira Ibu Charlotte Priyatna selaku guest speaker kita yang akan membawakan tema mengenai mendidik dan memahami anak dalam masa pandemi ini. Terima kasih kepada Ibu Charlotte yang sudah bergabung, yang sudah menyediakan waktu untuk memberikan pemaparannya, pemberitahuannya, informasinya kepada kita yang bisa memberikan masukan buat kita selaku orang tua bagaimana mendidik anak. Ya, Ibu Charlotte sangat sibuk, terutama di hari ini karena pembinaan virtual kali ini adalah yang ketiga buat Ibu Charlotte. Jadi sebelumnya ada 2, dan nanti setelah ini pun Ibu Charlotte akan memimpin lagi pembinaan secara virtual juga. Jadi waktu kita sangat singkat dan kita harus selesai tepat waktu. Saya berharap kita bisa memaksimalkan waktu yang ada. Berikut susunan acara yang akan kita lalui bersama, bahwa pembukaan sedang berjalan yang dipimpin oleh moderator, dan kita akan membuka acara ini supaya lebih semangat. Jadi kita menyanyikan lagu Mars Paul Kelapa Gading, ya. Dan doa pembukaan setelah itu akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Tentreming Tias. Dan sebelum kita masuk ke pembinaan, kita bersama-sama mau menyanyikan sebuah lagu sedikit demi sedikit. Lalu setelah pemaparan dari Ibu Charlotte akan ada tanya jawab, setelah itu ada kuis, kesimpulan, dan setelah itu doa penutup. Demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini, dan marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Paul Kelapa Gading yang menjadi semangat kita untuk kita bersama-sama bisa semangat sebelum kita memasuki pembinaan pada siang hari ini. Persekutuan Oikumene, umat Kristen Kelapa Gading, dengarlah panggilan Tuhan untuk menyatu, supaya dunia menjadi percaya dengan aneka ragam karunia. Wujudkanlah gereja yang esa, laksanakanlah panggilan bersama, menjadi saksi di dunia. Jadilah gereja Kristus yang mengesa, bersemangat oikumene, di dalam marturia, diakonia, dan koinonia, 3 pilar panggilan gereja, saling mengakui dan menerima, dan juga saling menopang di atas dasar Yesus Kristus, semua menjadi satu. Jadilah gereja Kristus yang mengesa, bersemangat oikumene, di dalam marturia, diakonia, dan koinonia, 3 pilar panggilan gereja, saling mengakui dan menerima, dan juga saling menopang di atas dasar Yesus Kristus, semua menjadi satu. Berikutnya bersama-sama kita akan menantikan Ibu Pendeta Tias untuk membuka pembinaan ini di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, Engkaulah Tuhan Allah kami. Kepadamu kami mengarahkan hati dan pikiran kami, menaikkan syukur kami Bapa, karena pada siang hari ini, Tuhan mengizinkan kami dari tempat kami masing-masing, mengarahkan pikiran dan hati kami, mengisi pikiran kami dengan hikmat Tuhan, untuk dapat mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Siang hari ini kami akan mengikuti webinar. Sertailah seluruh rangkaian acara yang kami selenggarakan ini, terlebih bagi Ibu Charlotte yang akan berbagi berkat pengetahuan bagi kami.
sehingga kami akan dapat mendidik anak-anak kami, mendampingi tumbuh kembang mereka dalam takut akan Tuhan, dan mampu mengisi anak-anak kami sehingga mereka layak seperti anak panah yang siap untuk melesat menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sarana-sarana yang akan kami gunakan ini, karena dengan hikmat Tuhan secara virtual dari rumah kami masing-masing dapat mengikuti kegiatan ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Tias. Ya, dalam pembinaan ini mari kita juga mempersiapkan hati kita kepada anak-anak kita, anak didik kita mungkin selaku guru atau mungkin kita selaku orang tua, anak-anak kita. Kita mau punya hati yang belajar. Sedikit demi sedikit Tuhan mau memimpin kita. Tuhan mau berbicara kepada kita bagaimana mendidik anak. Mari kita bersama-sama sebelum masuk ke dalam pembinaan, kita mau bernyanyi bersama-sama sedikit demi sedikit. Dengan penuh sukacita. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat. Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu pasti sempurna nanti. Ya, saya memilih lagu ini memang supaya kita bisa lebih semangat sebelum kita memasuki pembinaan secara virtual ini. Ya, saya memilih lagu ini, saya suka kata sempurna. Saya suka bagaimana sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubah kita. Biarlah lagu ini menjadi doa kita. Salah satu saya mengkaitkan lagu ini dengan bacaan Alkitab adalah terambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Marilah kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita terus mengarahkan mata kita kepada Kristus untuk dibina sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, sehingga suatu saat kita sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih bersemangat sebelum kita memasuki pembinaan yang dibawakan oleh Ibu Charlotte. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak
kita sebelum kita memasuki pembinaan parenting, pembinaan untuk para orang tua bagaimana mendidik anak. Tanpa berlama-lama, saya mempersilahkan kepada Ibu Charlotte untuk men-sharingkan dan membawakan pemaparannya dalam pembinaan parenting ini. Saya akan stop share. Selanjutnya Ibu Charlotte akan memimpin kita di dalam pemaparannya. Dan sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Charlotte, izinkan saya membacakan sedikit dari profil dari Ibu Charlotte. Ibu Charlotte Priyatna adalah pendiri sekolah Atalia Serpong yang di Tangerang, di mana lebih dari 30 tahun Ibu Charlotte berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dan dalam 20 tahun terakhir secara khusus terlibat dalam kelas parenting, seminar keluarga, dan ceramah pendidikan, baik di sekolah maupun di gereja. Sedangkan latar belakang pendidikan Ibu Charlotte adalah sarjana pendidikan di IKIP Jakarta, jurusan Psikologi Pendidikan tahun 1987, Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Program Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2012, dan Magister Ministry di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang tahun 2013. Ibu Charlotte sudah berkeluarga, nama suami Bapak Harja Priyatna. Beliau adalah seorang dokter, dan Ibu Charlotte memiliki 3 orang anak, semuanya laki-laki, sudah berusia dewasa yang berumur 30 tahun, 28 tahun, dan 25 tahun. 30 tahun, 28 tahun, dan 25 tahun. Karena anugerah Tuhan, 2 anak dari Ibu Charlotte sudah menjadi hamba Tuhan. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Charlotte untuk memulai pemaparannya. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Erik. Selamat siang Bapak Ibu. Saya tahu ini bukan waktu yang pas ya untuk Anda bisa belajar, karena ini setelah makan siang biasanya kita ngantuk ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa bicara cukup menarik ya. Tadi dikatakan 30 tahun saya begini, 20 tahun begini. Sebetulnya saya harus mengatakan dengan jujur, sampai saat ini saya masih belajar. Sampai saat ini saya masih membuat kesalahan, jatuh bangun. Jadi ya itu yang saya pikir saya tidak pernah bisa berhenti untuk belajar mengajarkan parenting, karena dengan mengajar saya sedang belajar. Saya sekarang sudah tambah peran saya sebagai mertua dan juga sebagai oma. Jadi ya terus bertambah, dan sampai berapa lama Tuhan kasih saya kesempatan saya tidak tahu, tapi ya itulah yang saya harus lakukan dengan setia ya. Terima kasih untuk kesempatan Gereja PAUD Kelapa Gading. Saya boleh ada di tengah-tengah Anda. Hari ini kita belajar soal mendidik dan memahami anak dalam masa pandemi. Anak-anak mungkin sudah setengah tahun ya, ada di rumah, tidak ke sekolah. Lalu mau dibilang libur, bukan libur, tapi kok di rumah. Dibilang sekolah, nggak di sekolah, tapi kok di rumah. Jadi memang ada sesuatu yang berubah. Jadi kalau dulu guru fungsinya adalah orang tua di sekolah bagi siswanya. Tapi sekarang orang tua adalah guru di rumah bagi anaknya. Saat ini banyak orang tua stres, ya. Tapi kita juga melihat bagaimana pola parenting orang tua yang juga makin kelihatan nih, ya. Kalau ternyata jadi guru itu susah, ya. Mendidik anak tuh sulit. Ada orang tua yang terpaksa mendatangkan shadow teacher atau guru yang bisa membimbing anaknya selama belajar di rumah setiap hari. Ada orang tua yang ngebantuin anaknya, bikinin PR, kerjain tugas-tugas, bahkan untuk tes. Nah itu pun kita melihat bagaimana orang tua yang takut ketika anaknya gagal. Dan semestinya ketika anak di rumah itu menjadi kesempatan emas buat Anda mendidik secara langsung. Anda mesti melihat itu sebagai privilege ketika anak dulu ngomongnya,
Kata Bu Gulu, nah gurunya lah yang nomor 1, orang tua nomor 2. Nah sekarang dia harus bisa dia melihat, anak-anak melihat, sekarang orang tuanya juga sama hebatnya seperti gurunya di sekolah. Jadi ini kesempatan yang Anda tinggal melihat dari sisi mana. Untuk mendisiplin anak, ini kesempatan. Untuk melatih anak tanggung jawab, ini kesempatan. Untuk melatih anak rajin, ini kesempatan. Kalau kita bisa memandang itu sebagai satu kesempatan, saya rasa saudara beruntung sekali dengan adanya stay at home. Ya, banyak hal yang kita bisa pelajari, khususnya karakter. Karena karakter itu harus dimulai di rumah, ya, bukan di sekolah. Jadi kembali kepada hakikat mula-mula. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Saya akan perlihatkan Anda sebuah klip ya. Ini klip film dari Singapura ya. 今天是开学的第一天，心情是很想再睡久一点。你看那个死娜娜又来骚扰我了。 Cherry, wake up, late for school already. Shut up, I want to sleep. No, must wake up, eat breakfast. Oh, you go eat shit. Nana. Ya. Ini anak cacat atau anak normal? Pasti anak normal. Tapi kenapa bangun dibangunin, mandi dimandiin, sikat gigi disikatin, ya, gatel digarukin, yang seolah-olah membuat dia tidak mampu. Ini kita harus membedakan mengasihi anak sama mengasihani anak. Kalau kita menganggap kasihan anak ini ya nggak bisa ke sekolah, kasihan dia stres nggak ketemu teman-teman, kasihan dia ini, saudara, kasihan itu tidak menolong, ya. Alih-alih saudara menolong, maka yang saudara lakukan justru membuat dia tidak berdaya. Bagaimana saudara bisa empowering anak ketika saudara mengasihani anak? Tidak mungkin saudara bisa memberdayakan anak ketika saudara memperdayakan anak. Nah, ini permainan kata saya suka sekali. Ya, memberdayakan tuh empowering. Ketika saudara sedang memperdaya anak, ya, memperdayakan berarti kondisi yang si orang itu atau anak itu kan kondisi yang diperdaya, kondisi yang lemah. Tidak mungkin dia bisa punya kekuatan. Empowering itu berarti saudara sedang memaksimalkan fungsi-fungsi yang lain. Jadi artinya ketika saudara memberdayakan, semua daya-daya anak dimaksimalkan. Nah saudara, alasan kita tentu ketika kita bilang kita mengasihi anak kok. Kasih. Saudara kasih yang seperti apa sih? Ya jelas, kasih orang tua kasih yang walaupun anak nakal, saudara tetap mengasihi, ya. Walaupun anak begini, saudara mengasihi, betul. Kasih yang unconditional love, ya. Kasih yang berkorban. Tapi seringkali, saudara, kasih kita kasih yang memanjakan. Tanpa sadar, saudara, kita memanjakan anak, menyediakan, meladeni anak. Tapi sebetulnya saudara sedang menguasai. Berapa banyak relasi orang tua anak adalah relasi transaksional. Misalnya begini, Anda mengatakan, Mama udah capek masakin makanan ini, kamu nggak makan, gitu ya. Saudara nggak mau lihat bahwa kenapa dia nggak makan? Apakah karena dia sedang nggak enak badan? Apakah moodnya lagi jelek? Apakah tentu ada 1001 alasan mengapa? Tapi yang Anda lihat kan, saya sudah capek-capek masak. Kamu tidak menghargai mama. Saudara, sikap seperti ini, sikap yang transaksional. Saudara menuntut. Saudara, kasih itu, orientasi kita harus anak.
demi kebaikan dia, demi pertumbuhan dia. Nah, harus dia, bukan kita yang menjadi tolok ukur. Jadi seringkali kita lupa ketika kita memanjakan anak bukan buat si anak. Supaya kita nggak repot, supaya nanti si anak tetap sayang sama kita. Ya, Anda tuh sedang menyenangkan anak atau menyenangkan diri Anda. Kita sering lupa di situ, beda tipis. Melindungi anak, namun menuntut. Berapa banyak orang tua yang nggak mau anak melakukan ini, melakukan itu, tapi Anda sebetulnya demi rasa aman Anda. Ya. Jadi kalau misalnya Anda kasih anak les, kasih anak ini, kasih anak itu, kan tujuannya supaya anak itu naik kelas, supaya nggak dapet jelek. Tapi begitu Anda lesin, Anda kan akan bilang gini, loh kamu udah dilesin, kok nilai kamu masih segini? Mestinya kalau udah dilesin, kamu mestinya lebih bagus dong. Saudara, kadang-kadang kita pikir dengan memberikan les tambahan, kita pikir itu kita lagi nanam saham. Jadi mesti berkembang. Jadi mesti ada hasil. Padahal saudara, semua proses parenting itu kita nggak pernah tahu kapan hasilnya. Menabur saja, karena kita nggak tahu kapan harus kita tuai. Tapi saudara, jangan menuntut. Begitu saudara menuntut, saudara tidak mungkin sedang menuntun. Ya. Jadi ini bedanya menuntun dan menuntut. Ya. Anda kalau menuntun pasti Anda menggenggam. Anda tidak sedang mencengkram. Bagaimana anak merasa nyaman kalau dia dicengkram? Kalau Anda menuntun pasti speednya Anda akan samakan. Nggak mungkin Anda di depan, anak di belakang. Itu namanya menyeret. Kalau Anda menuntun pasti ada interaksi, ada kebersamaan. Ya. Di dalam menuntun pasti ada relasi. Ya, yang dituntun merasa nyaman, dia dituntun. Ya, jadi saudara, ayo relasi kita nggak boleh relasi yang melayani, tapi satu pihak anak pingin mandiri. Saudara, kadang-kadang ini konflik internal yang ada dalam diri orang tua. Orang tua tuh kepingin semua anak dilayani karena itu sebagai bukti dia mengasihi anak. Saudara lupa. Melayaninya saudara itu melumpuhkan dia. Saudara tidak membuat dia untuk mandiri. Jadi memang ada batas. Segala sesuatu kalau tidak ada batas jadi bablas. Ayo, perlu awareness dari orang tua. Ya. Ini saudara ada satu kata dalam bahasa Jepang tuh gambaru. Gambaru itu saudara never give up. Dari asal dua kata keras dan mengencangkan. Jadi saudara kita tahu disiplinnya orang Jepang luar biasa. Kalau saudara pernah ke Jepang, saudara akan lihat betapa bersih, teratur, disiplin, antri itu yang mewarnai budaya Jepang. Ya, jadi saudara gambate kudasai, ayo berjuang lebih lagi. Jepang tuh berada di negara yang sangat rawan dengan gempa. Anda tahu, di masing-masing rumah itu sudah tersedia tas yang isinya adalah barang-barang untuk kalau terjadi gempa. Mereka tinggal bawa tas itu, isinya selimut, mantel, air minum, segala perlengkapan P3K-nya. Bahkan saya punya teman, anaknya di sana, dia cerita. Jadi di rumah itu ada 6 botol air minum, 6 botol. Waktu pas dia ke ke apartemen anaknya, dia bilang kenapa air minum ini kok dibiarkan, kenapa tidak diminum? Oh itu memang dari pemerintah. Jadi kemasannya khusus. Dan setiap 6 bulan sekali itu diganti. Jadi itu disediakan oleh pemerintah dan itu diganti tiap 6 bulan. Yang artinya itu persediaan kalau tiba-tiba hancur, gedungnya runtuh dan sebagainya. Mereka tuh sangat prepare banget. Mereka sangat waspada. Anytime bisa gempa. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Mereka melakukan persiapan. Anak-anak di SD, TK itu sudah tahu bagaimana kalau gempa apa yang harus dilakukan.
Saudara, sebetulnya ini masa pandemi. Ini harus dijadikan latihan anak-anak berjuang. Jangan mengasihani anak. Anak komplain, kita ikut komplain. Kita menganggapnya gini, iya tuh ibu gurunya sih kurang perhatian. Ya, iya kesian nih, aduh bagaimana sih lewat PJJ, anak kan nggak ngerti-ngerti ya. Aduh, saudara, kalau Anda mengasihani anak, mengasihani diri, fokus Anda di diri. Nggak membuat berjuang, ini situasi dunia. Dampak ini global. Kita semua susah. Nggak ada yang nggak susah. Ya, sedikitlah yang imbasnya positif dengan adanya COVID. Hampir semua, saudara. Jadi, suasana nggak enak ini jangan ditambahin dengan mood Anda yang mengasihani diri. Ayo berjuang, berjuang. Justru ini menjadikan momentum dan movement. Ya, kita mau melihat nggak ini? Mumpung anak di rumah, ayolah dia beresin tempat tidur dong kalau bangun, ya. Jadi dia kalau habis makan dia bisa cuci piring. Biasanya anak-anak ke sekolah udah pagi buru-buru berangkat, nggak sempet lah dia cuci piring. Pulang dari sekolah juga udah capek. Nah sekarang kan dia ada di rumah, ya dia yang cuci piring, dia bantu-bantu beres rumah, dan ini kesempatan Anda melatih dia untuk dia bisa bertanggung jawab. Jadi saudara, ini ada satu klip, kita akan coba lihat ya, klip ini ya. Saudara, anak ini saudara, waktu dia gagal, dia sudah menangis. Tapi apa yang dilakukan oleh gurunya? Gurunya nggak mengatakan kamu memang nggak bisa, nanti aja udah gantian lagi sama yang lain. Tidak. Dia mengatakan kamu pasti bisa. Begitu gagal lagi yang keempat kali, dia minta teman-temannya untuk memberikan encouragement, dorongan semangat. Ketika teman-temannya memberikan dorongan semangat, apa yang terjadi? Anak ini mampu, ya. Jadi ketika kita melihat kekuatan komunitas itu luar biasa besarnya, jadi bagaimana memberikan satu kepercayaan bahwa dia bisa. Ayo saudara, ini menjadi satu kesempatan Anda menjadi komunitas di dalam keluarga yang saling mendukung. Ini ada satu berita saudara, saya ambil dari satu berita, dia 20 tahun bernama Chi, ini dia turis dari China.
Dia marah dan menangis. Dia tulis di Thailand. Jadi marah, menangis di jalan raya karena ibunya membeli pizza bukan burger. Aneh, saudara ya. Ada pria 20 tahun, masih perilakunya kayak anak 2 tahun. Pasti ini bukan sesuatu yang pertama-tama. Pasti ini menjadi pola. Kalau keinginannya tidak tercapai, maka dia boleh marah. Maka dia boleh ngambek. Dan dia mencari perhatian. Jadi kondisi anak kita sekarang, saudara, nggak punya daya tahan apalagi daya juang. Daya tahan nggak punya apalagi daya juang. Apa yang harus dilakukan? Nah, ketika orang tua bersikap terlalu melindungi, anak membacanya sebagai ketidakmampuan. Saudara, ini ada gambar di mana ayah ngajarin anak naik sepeda. Kalau saudara terus pegangin sepedanya, kapan dia bisa naik sepeda? Dan dia akan membacanya, memang saya nggak bisa naik sepeda. Jadi ayo dong papa pegangin, ayah pegangin. Kalau nggak aku jatuh nih. Anda harus membiarkan untuk dia gagal. Anda memperbolehkan dia jatuh. Anda mengizinkan ketika itu terjadi. Tentu Anda pasti tidak mau. Siapa sih yang mau anak sakit? Tapi Anda sudah memperhitungkan bahaya-bahaya itu tidak sampai membahayakan jiwa. Kalau lecet-lecet, sakit sedikit, tidak apa-apa. Demikian ketika anak-anak juga di dalam relasi sosial dengan teman. Ketika temannya bully, jangan Anda marahin temannya. Kasih kepada anak mengatakan bahwa kamu bisa punya pilihan. Mau kamu terima kata-kata itu, kamu masukkan ke dalam hati, atau kamu buang. Kamu yang punya keputusan. Kata-kata tidak bisa menyakiti hatimu, kecuali kamu masukkan kata-kata itu ke hatimu. Itu kamu bisa buang, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jangan kita marahin anak yang membuli anak kita. Tentu saja Anda menasehati demi anak itu boleh. Itu anak orang. Jangan didik anak orang, didik anak kita dulu. Jadi saudara, ayo orang tua harus bisa membedakan kapan harus turun tangan dan kapan harus lepas tangan. Kapan Anda turun tangan? Tentu ketika anak dalam keadaan bahaya. Anda harus turun tangan. Dan yang kedua, ketika anak benar-benar tidak mampu. Ketika dia memang membutuhkan pertolongan. Jadi Anda harus turun tangan. Anda tidak bisa selamanya terus turun tangan. Itu yang membuat anak jadi nggak confidence. Itu membuat anak jadi merasa nggak mampu. Kalau dia nggak mampu, bagaimana dia bisa percaya diri? Dan dia terus-menerus mengatakan kepada dirinya, memang saya tidak bisa. Jadi anak akan bergantung penuh kepada orang tuanya. Saudara, saya mengarang sebuah buku, ya. Jadi buku ini judulnya Learning to Stop. Ya, memang bersyukur saudara. Bagi saya amazing. Ini buku baru 1 bulan. Ya, tapi kemarin sudah habis. Jadi 1 bulan sudah habis. Jadi saya sedang persiapkan untuk cetak yang kedua. Kenapa saya beri judul Learning to Stop? Orang tua tuh jadi orang, Anda jadi orang tua tidak pernah berhenti jadi orang tua. Betul, itu secara status. Anda jadi orang tua ya sampai Anda menutup mata. Tapi secara fungsi, secara peran, mestinya Anda berhenti. Nggak mau jadi orang tua terus bagi anak yang sudah umur 50, yang artinya anak Anda umur 50 masih minta uang sama Anda, selalu minta izin. Anda nggak mau, pasti Anda mau dia menjadi orang dewasa, dia mandiri. Oleh karena itu harus ada yang berubah pola relasi Anda. Anda tidak lagi menjadi orang tua, tapi Anda menjadi sahabat buat anak. Anda menjadi sahabat bagi anak dan anak menjadi sahabat bagi Anda.
Jadi saudara, ketika kita harus belajar untuk berhenti, learning to stop. Artinya Anda nggak terus digelendoti anak, digandolin anak, dan Anda juga harus belajar melepaskan tangan. Ke siapa Anda belajar lepaskan tangan? Anda nggak mungkin terus tuntun anak, genggam anak. Anda harus kasih tangan Anda, tangan anak Anda ke tangan Tuhan. Jadi saudara, ketika anak menggenggam tangan Anda, itu ada batas waktu. Mungkin kita juga dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kan sampai kapan kita bisa ada di dunia ini. Tapi yang pasti, tangan anak kita harus menggenggam tangan Tuhan. Jadi jangan terus-menerus dia bergantung kepada kita, tapi dia harus bergantung kepada Tuhan. Jadi orang tua harus memberi anak kesempatan melakukannya sendiri. Kalau melakukan sendiri, kasih dia kesempatan tentu membuat pilihan dan keputusan. Ada nggak konsekuensinya? Ada. Nggak apa-apa, keputusan yang salah, dia harus menanggung konsekuensi. Jangan Anda yang menanggung. Anak, kapan sih dia bisa berpikir untuk keputusan itu betul-betul dia gumuli, betul-betul dia pikir baik-baik. Ketika ada kegagalan-kegagalan yang dia alami. Jadi tidak apa-apa dengan kegagalan. Siap menerima kegagalan anak. Namanya juga hidup. Kalau Anda nggak izinkan anak mengalami kegagalan, bagaimana dia tahu apa yang namanya berhasil? Jadi ayo kasih space ke anak. Anak yang dapat bertanggung jawab, memiliki harga diri yang positif. Kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa? Karena ketika dia bisa bertanggung jawab, dia sedang mengatakan kepada dirinya, aku bisa, aku mampu. Dan mereka dapat dipercaya dan diandalkan. Perasaan dan pengakuan akan diri mereka itu membuat mereka punya self-confidence. Dari mana sih confidence seseorang? Confidence itu ketika mereka tahu mereka dikasihi dan mereka mampu. Jadi ada dua. Perasaan dikasihi, tapi mereka tahu, mereka berpikir bahwa mereka akan mampu melakukan. Itulah kepercayaan diri. Tentu saudara, confidence yang kita bangun dalam diri anak harus confidence in God, in Him. Kita nggak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan karena memang kita lemah. Tapi bagaimana ketika kita di dalam Tuhan, kita juga mendapat kepercayaan diri. Karena ada Tuhan beserta kita, karena ada Tuhan di samping saya, maka saya mampu. Ingat Daud menghadapi Goliat. Dia pede sekali. Bahkan dia tanggalkan bajunya yang berat, baju perang. Tapi dia datang bukan dengan 5 batu licin yang akan dilempar, tapi dia datang dengan nama Tuhan. Dia menghadapinya itu bersama dengan Tuhan. Jelas dia punya pengalaman, dia tahu bagaimana menghadapi beruang, menghadapi singa, ya, menghadapi sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dan dia pernah taklukkan itu, dan dia tahu saat itu pasti pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Dan dia mendapat kemenangan. Dan kali ini dia yakin, ketika orang itu melawan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan bahwa Tuhan juga berkuasa. Jadi saudara, ayo kasih anak kesempatan untuk dia mengalami, bahwa dia mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu penting sekali membangun konsep diri yang positif dalam diri anak. Dengan cara melihat kebisaannya, bukan ketidakbisaannya. Dengan membiarkan anak berusaha keras. Nggak apa-apa. Dia mencoba, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Namanya usaha. Bukankah hidup isinya seperti itu? Jadi saudara, ayo. Jadi jangan mengatakan kamu pasti nggak bisa deh, kamu nggak bisa deh, nggak bisa. Daripada kita mengatakan nggak bisa, lebih baik kita bilang coba lagi deh, coba lagi.
Mau 100 kali ya nggak apa-apa, masih ada 101, masih ada 102, mau 1000 kali nggak apa-apa. Coba lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Cobanya jangan itu lagi, itu lagi, pasti mesti ada cara yang berbeda. Itu sebabnya Thomas Alva Edison bisa menemukan lampu pijar yang kita pakai. Anak perlu tahu bahwa orang tuanya akan selalu mendukung dan memberi dorongan semangat. Mengasihi dan menerima mereka apa adanya. Tidak peduli mereka berhasil atau tidak. Jadi memberikan dorongan semangat, mengasihi dan menerima mereka apa adanya, itu menolong mereka bisa mengasihi dan menerima diri mereka apa adanya. Kalau anak mau punya self-confidence, dia harus punya self-esteem. Untuk punya self-esteem, pasti dia harus punya self-image yang baik. Bisa punya self-image, itu harus punya self-acceptance, penerimaan diri. Bagaimana mereka bisa menerima dirinya, itu tergantung apakah dia tahu bahwa dirinya diterima atau tidak di orang tuanya. Kalau dia tahu orang tuanya menerima dia, itu memudahkan anak untuk menerima dirinya sendiri. Jadi saudara, kita kenal IQ, IQ Intelligence Quotient. Lalu setelah itu ada EQ, Emotional Quotient. Tapi sekarang kita kenal Adversity Quotient, bermental baja. Jadi definisinya adalah kemampuan seseorang menghadapi kesulitan atau hambatan untuk memacu keberhasilan. Jadi apa sih EQ? EQ, kekuatan dari dalam diri menghadapi tekanan. Saudara, biasanya kalau menghadapi tekanan jadinya kan menyerah ya. Justru latihan makin kuat, makin strong, makin tough. Itu dengan adanya tekanan, dengan adanya kesulitan. Jadi jangan hindari kesulitan. Nggak usah dihindari tekanan, walaupun tentu saja tekanan itu sesuai dengan kemampuan anak. Ya, ajak mereka untuk lakukan yang the best. Ya, tetap gigih, tidak gampang menyerah. Ya, jangan give up, tidak kehilangan pengharapan dan mau bertahan sampai akhir. Itulah kegigihan. Itulah tahan uji. Dan ketika kita menghadapi segala tekanan harus bisa menyesuaikan diri. Melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Itu sebagai bagian dari melakukan yang terbaik. Ada seorang gadis bernama Kian Hong Yan. Disebutnya basketball girl. Dia mengalami kecelakaan sehingga kedua kaki dan pinggulnya tidak mampu membeli kaki palsu. Saudara, satu hari karena dia jalannya harus ngesot, pasti banyak luka yang ditimbulkan, ada gesekan-gesekan. Jadi ayahnya melihat bola basket dan mulai terpikir, kalau bola basket ini saya potong, badan anak saya masuk, mungkin ini bisa melindungi. Dia kasih 2 kayu untuk menyanggah, sehingga anak ini walaupun tidak punya kaki, dia tetap bisa berjalan dengan tangan. Saya membayangkan bagaimana ayah atau orang tua dari Kian Hong Yan pasti sedih melihat anaknya mengalami hal ini. Tetapi dia alih-alih mengasihani diri, tapi dia coba memberikan jalan keluar. Jadi anak ini bermain apa saja. Dia bermain juga dengan siapa saja. Dia tidak mengasihani dirinya dengan melihat, membandingkan dengan teman-temannya. Sudah 6 kali mengganti bola basket waktu dulu ya, saya nggak tahu sekarang. Oh ya pasti karena memang sudah dioperasi dia ya. Walaupun susah payah dia tetap ke sekolah menggunakan 2 penyanggah kayu menyeret badan. Anda lihat bola basketnya ya pastilah bisa pecah, rusak dan sebagainya. Dan dia tetap berbahagia. Satu hari dia mendapat sumbangan kaki palsu. Jadi pasti dia harus adaptasi lagi, harus latihan lagi. Bagi dia hidup adalah perjuangan. Jadi saudara, ini doa daripada General Douglas MacArthur. Ketika dikatakan di kalimat yang ketiga, lead him I pray, not in the path of ease and comfort, but under the stress and spur of difficulties and challenge.
Untuk apa, saudara? Dia berdoa bukan kemudahan, kenyamanan, tapi kasih anak saya tekanan, kesulitan, dan tantangan. Supaya apa? Supaya anak saya bisa belajar untuk berdiri di tengah badai. Supaya anak saya bisa belajar memiliki belas kasihan kepada mereka yang gagal. Karena dia tahu dia pernah mengalami apa itu kegagalan. Dan dia ingin mengajarkan kepada anaknya, no security in this earth. Hanya ada opportunity. Maka saya sebagai ayahnya akan berani berbisik. Saya hidup nggak sia-sia. Saudara, dari doa seorang ayah yang dia tahu kepada siapa dia menyerahkan anaknya, yaitu kepada Tuhan. Jadi ayo hindari, saudara, overprotective. Jangan Anda melindungi berlebihan. Sampai-sampai anak bergantung kepada Anda. Segala sesuatu yang over tidak baik. Tidak konsisten. Kadang iya, kadang tidak. Saudara, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Disiplin, salah satu kunci disiplin adalah konsisten. Kasih target yang berlebihan. Saudara, ayo kita tahu anak kita ada batas. Jadi jangan sampai dia frustrasi. Karena kalau dia frustrasi, artinya dia sulit sekali untuk bangkit dari rasa frustrasinya. Hindari perfeksionis, nggak ada yang sempurna. Anda perfeksionis, anak Anda jadi perfeksionis. Bagaimana ya, ada murid saya dapat 85, dia menangis. Dan dia bilang ini jelek, kata mama saya. Saya pengen lihat rapot mamanya juga, angkanya berapa itu. Kalau 85 jelek. Maksudnya mungkin baik supaya anak itu berjuang lagi. Tapi harus mengajarkan anak, do the best. Bukan perfeksionis. Kalau memang kamu sudah the best dapat 6, it's okay. Itu artinya yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Jadi kalau dia dapat 9 tapi dia nggak belajar, ya mestinya curiga dapatnya dari mana. Atau bahkan sebetulnya dia bisa lebih lagi. It's okay. Yang artinya ketika Tuhan memberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, yang Tuhan lihat bukan nominal, tapi optimal dan maksimal. Jadi yang kita lakukan kenapa harus sungguh-sungguh memberikan yang terbaik? Karena itu yang Tuhan mau. Jadi beda tentu dengan perfeksionis, saudara ya. Menyalahkan anak. Saudara, ketika anak gagal, udah cukup sih dia merasa salah. Tidak perlu ditambahin dengan dia perlu merasa guilty. Atau membandingkan dengan anak lain. Ingat, anak-anak kita unik. Satu dengan yang lain berbeda. The one and the only. Rumah kita, sekolah kita itu jangan jadi ajang pertandingan. Artinya kita tidak sedang memperbandingkan dan mempertandingkan anak. Ketika dia mau membandingkan, dia harus dengan dirinya yang sebelumnya. Saya yang hari ini lebih baik dari saya yang kemarin, besok saya lebih baik dari yang hari ini. Untuk apa? Untuk kita grow up, maju, ya bertumbuh, berkembang, tujuannya itu. Jadi bukan comparison. Ya. Saya kasih lihat satu klip saya, saudara ya. Dan yang paling buruk, ngeblame, menyalahkan. Daya juang itu adalah ketahanan ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan itu tidak dilewatkan begitu ya, artinya cari gampangnya, cari jalan pintas, cari jalan mudah. Makanya penting orang tua untuk tetap memberi kesulitan kepada anak sepanjang anak itu tentu bisa menghadapi ya, jadi sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dilewatkan, karena orang tua tuh seringkali memberi kemudahan. Jadi cara gampangnya lah gitu ya. Jadi oh ya udah nggak usah, mama bantu, mama yang cariin, mama yang kerjain, mama yang sediain. Nah itu kan sebetulnya membuat anak jadi malas, nggak mau berusaha,
gampang menyerah, dan yang paling buruk, ngeblame, menyalahkan. Mama sih nggak bantuin, makanya aku dapat jelek. Nah itu kan ngeblame, padahal harusnya kan jadi tanggung jawab dia. Nah itu akibatnya juga. Sampai di sini, Bapak Ibu, kita akan masuk diskusi. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk pemaparannya dari Ibu Charlotte. Ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya bisa mengetik pertanyaannya di chat box. Ya, sekarang sudah bergabung 53 orang ya yang bergabung. Jadi agar lebih cepat menghemat waktu, silakan pertanyaannya dituliskan di chat box. Ya, pertanyaannya nanti panitia akan mensummary-nya dan saya akan bacakan. Ya, teman-teman dipersilahkan Bapak Ibu saudara-saudari untuk bertanya melalui chat box. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang langsung mau bertanya juga boleh saya berikan kesempatan begitu ya sambil menunggu. Panitia bisa melihat dari screen apakah ada yang melambai memberi tanda mau bertanya, lalu bisa di-unmute untuk bisa bertanya untuk menghemat waktu karena di dalam chat box masih belum ada pertanyaan. Tolong dibantu. Sepertinya para peserta lagi refleksi, Kak Riki. Oke, iya. Jadi sambil menunggu juga, ya, saya akan menyimpulkan sedikit dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Charlotte bahwa saya selaku orang tua, selaku guru juga, ya, guru sekolah minggu, sangat mendapatkan berkat, sangat diisi, sangat informatif sekali dan bisa menjadi pelajaran buat saya dalam mendidik anak ataupun murid yang saya ajar begitu ya, bahwa kita dalam membesarkan anak itu kita harus memberdayakan anak ya, bukan memperdayakan anak ya. Itu penjelasan yang diberikan oleh Ibu Charlotte. Dan juga kasih kita berikan orientasinya adalah anak. Berikutnya, dalam masa pandemi ini adalah masa melatih anak. Orang tua harus belajar learning to stop, ya, seperti buku yang Ibu Charlotte tulis gitu ya, bahwa anak harus belajar bertanggung jawab atas keputusannya dan anak harus belajar konsekuensinya dari keputusan yang dia ambil. Berikutnya kita juga belajar bahwa pengakuan diri, ya, membangun kepercayaan diri. Tentu kepercayaan dirinya yang kepercayaan diri di dalam Tuhan. Bangun diri positif kepada anak. Menerima diri anak kita apa adanya. Ya, Ibu Charlotte juga menjelaskan bahwa self-confidence itu dibangun dari self-esteem. Ya, self-esteem itu bisa didapat dari self-acceptance. Jadi pentingnya kita sebagai orang tua menerima anak kita apa adanya. Acceptance dulu dari segala kekurangannya, dan itu akan bisa membangun anak kita memiliki self-confidence. Ya, Ibu Charlotte juga sudah menjelaskan, dan salah satu doa yang tadi disebutkan bahwa there is no security, only opportunity. Ya, untuk itu kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Do the best, ya, not perfectionist. Ibu Charlotte tadi sebutkan seperti itu. Dan anak-anak kita itu tidak boleh dibandingkan dengan yang lain karena anak kita adalah unik, ya, bukan comparison. Anak kita adalah unik satu dengan yang lain. Jadi kita harus hindari anak-anak kita untuk kita bandingkan dengan yang lain. Dan anak terakhir adalah anak harus dilatih untuk memilih daya juang. Ya, itu kesimpulan yang bisa saya catat dari penjelasan dan pemaparan dari Ibu Charlotte. Dan dari teman-teman, jika Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua ada yang mau
memberikan pertanyaan. Apakah sudah ada di panitia? Mohon, atau mungkin ada yang melambaikan tangan, bisa langsung menanyakan secara langsung untuk di-unmute. Sudah ada, Pak Erik? Sudah ada, Kak. Ya. Di dalam chat box-nya sudah ada, Kak. Berarti saya buka dulu ya, sebentar. Dari siapa nih? Silakan, Bisa Kak. langsung dibacakan aja, Kak Riki. Ya, mohon diberitahu kepada saya kalau saya melewati pertanyaannya ya. Yang pertama, di sini saya baca dari Yohanes ya, untuk memberikan beban yang pas bagi anak agar mulai bertanggung jawab, apakah ada metode mengukur kemampuan setiap anak? Mungkin pada ukuran usia yang sama, kemampuan anak berbeda. Mohon dijawab, Ibu Charlotte, saya persilakan. Iya, Pak Erik, ini pertanyaan berlanjut dengan pertanyaan dari Mami KL ya. Bagaimana mengetahui batas maksimal anak? Jadi itu sekalian nanti saya akan jawab ya, supaya Baik, kita silakan, tahu Ibu. kapan harus stop dan kapan kita dari Ibu Joyce, GPIB Koinonia, kapan orang tua turun tangan ketika anak-anak benar membutuhkan. Nah, saudara, kapan sih batas kita nge-push? Nah, kita tuh nggak pernah tahu batasnya kapan. Tapi begini, Anda kalau kenal anak, ya, Anda tahu sampai titik mana saat itu. Jadi ketika Anda nge-push sampai saat ini, contohnya kayak tadi deh si guru, ya si guru. Kan waktu anak itu lompat tinggi, nggak bisa. Ke-1 gagal, kedua gagal, ketiga gagal. Udah nangis. Kenapa si guru masih coba yang keempat? Tapi yang keempat metodenya lain. Teman-temannya kasih support. Saya yakin, ini kira-kira sih, kalau saya jadi guru. Sampai udah di-support sama anak-anak, nggak bisa. Lalu udah di-support sama orang tua yang ada di situ, nggak bisa. Tetap nggak bisa. Saya akan mengatakan cukup. Hari ini cukup, besok coba lagi. Gitu loh. Jadi saudara, kita ini tahu karena anak itu punya batas bukan hanya fisik, tetapi batas itu di hati. Dan hati itu tanpa batas. Hati kita itu begitu luasnya. Jadi orang tuh kalau katakan masih mau, walaupun udah capek, saya yakin kok kekuatan itu akan ada. Tapi kalau hatinya kecil, sekalipun dia masih mampu nih, tapi hatinya kecil. Misalnya anak itu mojok, terseduh-seduh, menangis. Ya, saya juga akan mengatakan enough, cukup. Jadi Pak Erik bisa bayangkan ketika ada batas di fisik dan ada batas di hati. Bisa paham di situ ya. Jadi ketika memang batas itu di hati, Anda cukup di situ. Karena berarti anak ini perlu lagi dukungan. Perlu lagi encourage. Kasih dia space untuk dia melebarkan hatinya. Tapi kalau itu soal fisik, ya, jadi artinya fisiknya udah sampai lelah, kan Anda nggak ngoyo sampai tahu-tahu dia mesti dibawa ke UGD, ya kan, sampai kehabisan nafas atau kehabisan tenaga. Jadi mengenai batas ini, tentu Anda harus punya hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Dan apa yang Anda katakan kepada anak selalu gini, ini sudah semuanya, sudah seluruhnya tenaga kamu, sudah sampai titik penghabisan. Nah, kalau dia bilang masih bisa, kasih dia kesempatan. Jadi kapan Anda turun tangan? Kalau anak membutuhkan. Artinya ketika memang dia tahu dia udah hands up. Dia udah angkat tangan. Kalau dia masih mau ngerjain, Anda kasih. Anda kasih walaupun takes time. Jadi lama dan sebagainya, nggak apa-apa. Karena itu proses yang harus dilewati. Ya, jadi it's okay. Next, Pak. Ya, berikut ada pertanyaan. Ibu Charlotte, dalam kondisi pandemi ini, anak-anak harus sekolah dari rumah.
dan tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya karena mencegah penularan COVID. Apakah Ibu bisa sharing bagaimana orang tua harus menyikapi perubahan pada anak-anak dengan kondisi perubahan ini di masa pandemi ini? Terima kasih. Sebetulnya dia harus tahu bahwa saudara kandungnya juga adalah teman. Karena hubungan di dalam saudara kandung, ya kakak adik, sibling, itu adalah lingkungan sosial yang pertama yang anak kenal, dan itu menjadi latihan. Jadi ketika dia berebut dengan adiknya, dia harus memaafkan kakaknya, itu sebagai latihan sosial. Nah, ketika tidak bertemu teman, itu juga, apalagi sekarang ya, ada alat lah, bisa video call, bisa tetap berinteraksi. Yang penting untuk menghindari anak egois, itu adalah kepedulian. Jadi ajak anak-anak untuk peduli dengan temannya. Mana yang memang harus ditolong. Dia mengirimkan makanan, dia bikin apa misalnya, cupcake, lalu dia kirim ke temannya pakai Gojek, gitu ya. Tetap berelasi. Jadi ya seperti inilah kita nggak bisa seminar. Tapi kita akhirnya punya jalan keluar kan. Malah jalan keluarnya kita webinar, bisa kemana-mana begitu ya. Jadi tetap ada yang baik di tengah-tengah yang tidak baik. Next. Ada yang tanya saya private. Saya mau bertanya bagaimana jika pola didik anak sudah manja secara turun-temurun. Contoh anaknya manja karena orang tuanya dulu juga dibesarkan dengan cara yang manja. Mohon pencerahan. Ya harus diputuslah. Masa kita mau wariskan? Ya. Siapa yang sadar dulu, ya itu yang berubah. Jadi, ya jangan diteruskan sesuatu yang salah. Jangan dijadikan sebuah budaya. Jadi ya begitu sadar, berubah. Pola pikir berubah dulu, habis itu tindakan pasti berubah. Ya. Next, Pak. Iya, ada pertanyaan Ibu. Pendekatan apa yang harus kami lakukan kalau anak kehilangan daya juang untuk menyelesaikan tugasnya supaya dia punya semangat lagi untuk berjuang? Silahkan Ibu. Ya, jadi memang bukan soal tenaga daya juang itu, tapi soal kebesaran hati. Jadi bagaimana ketika hatinya dia sudah putus asa begitulah kurang lebih ya. Jadi aduh nggak bisa lah. Aduh, saya udah coba kemarin tetap nggak bisa, mumet. Nah, sebetulnya di sini saat emas ya, kesempatan emas untuk Anda memberikan support ya. Apa yang perlu dibantu? Saat itu, saudara, kalau Anda membantu, Anda misalnya, tapi aku nggak bisa, anggap aja dia anak TK, nggak bisa nulis, aku nggak bisa. Ya, coba ya. Kalau gitu tangan kamu taruh ini tangan mama. Jadi Anda yang gerakin. Ya. Lama-lama waktu dia menggerakkan, Anda bisa lepaskan, bukan lepasin. Jadi bukan Anda yang menggerakkan. Nanti dia menggerakkan tapi Anda hanya mengikuti. Jadi sebetulnya itu cara Anda mulai pelan-pelan melepas. Tapi ada saatnya memang Anda mesti menggendong dia. Ya, menggendong dalam konteks memberikan dukungan. Memberikan pundak Anda, ya, you raise me up, gitu ya. Kita harus mendorong anak untuk bisa raise up, bangkit. Penting sekali kata-kata orang tua, ya. Kan hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi bagaimana sih bikin anak kita gembira dulu lah, udah. Kalau dia nggak punya semangat untuk menyelesaikan tugas, ayo dong alihkan dulu. Ya, kita makan es krim dulu yuk. Ya, dulu juga mama nggak bisa, banyak hal. Mama juga pernah dapat jelek dan sebagainya, tapi nggak apa-apa, itu biasa kok dalam hidup. Ya, jadi nggak selalu kita berhasil. Tapi yang penting kita tanggung jawab, kerjakan. Jelek juga nggak apa-apa. Nah biasanya kan yang anak-anak perfeksionis itu biasanya sudah nyerah duluan. Takut salah, takut gagal, takut dapat jelek, tapi nyoba enggak gitu loh. Karena buat dia takutnya itu lebih besar. Nah, Anda besarkan hatinya untuk mengatakan it's okay. It's okay, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Jadi begitu nggak apa-apa, kayaknya dia punya space gitu ya. Next, Pak. Iya, diberkati sekali ya. Jadi bukan kebesaran tenaganya, tetapi kebesaran jiwanya ya, kebesaran Iya. hatinya. Terima kasih Ibu Charlotte. Ya, di sini juga ada pertanyaan, dalam masa pandemik anak-anak agak berkurang daya juangnya. Jadi sudah dijelaskan ya untuk pertanyaan Iya. Ibu Arita Iya. ya. Iya. Lalu selamat siang Ibu Charlotte, anak saya berumur 11 tahun, kelas 6 SD, sudah mulai suka berargumen atau mulai tidak mau mendengarkan saya. Bagaimana cara menyikapinya? Pertanyaan dari Maria, Kelapa Gading. Artinya anak Anda sudah besar, ya bagus. Dia nggak hanya satu arah. Jadi dia sudah bisa punya reason, bertanya, gitu ya. Jadi ketika dia tidak mau mendengarkan saran Anda, pasti dia punya alasan. Tanyakan saja, diskusi. Jadi dengan anak yang sudah beranjak menuju remaja, jangan lagi Anda otoriter, satu arah. Anda sudah mau mengajak mereka untuk ada di garis horizontal, bukan di garis vertikal. Jadi, tanya aja, kenapa kamu nggak ikutin saran mama? Pasti kamu punya alasan. Ya mungkin alasan kamu masuk akal juga ya. Ya coba aja, nggak apa-apa juga. Dan Anda di sini harus belajar melepas, ya, let go and let God. Yang penting tentu ketika itu tidak prinsip, ya. Misalnya kita suruh dia pakai baju ini nih warna ini sama warna ini cocok. Lalu dia bilang enggak lah, aku mau yang warna ini. Itu kan enggak prinsip. Kasih aja, maksudnya apa yang menjadi keputusan dia. Oke, gitu loh. Jadi kita tuh kadang-kadang suka dominan ya, kita lupa tuh anak udah gede, jadi kita pikir masih anak-anak ya. Next. Ya Bu, tadi ada yang ke skip ini, saya akan mengulangi. Jadi saya ingin penjelasan lagi. Orang tua turun tangan ketika anak-anak benar membutuhkan. Itu tadi saya sudah jawab sekalian. Udah sekalian. Jadi artinya yang sampai batas, ya. Jadi itu artinya ketika anak yang membutuhkan, bukan keinginan orang tua. Kadang-kadang kan kita kan turun tangan karena kita takut dia nggak bisa, kita mau dia cepet, gitu kan. Jadi kan kita turun tangan. Padahal tuh anak tuh nggak butuh. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Selamat siang Ibu Charlotte, bagaimana jika anak tinggal bersama ortu dan opa-omanya, di mana orang tua berusaha mendidik anak dengan kedisiplinan, tapi opa-omanya cenderung memanjakan, akhirnya anak memilih berlindung, mohon masukannya Bu. Silakan. Anda nggak bisa mendidik opa-oma, ya udah ketuaan untuk dididik ya, nggak bisa berubah. Yang Anda bisa didik anaknya. Jadi ketika anak ini berlindung di opa-oma, yang Anda harus tegur anak. Ya, bukan opa-omanya. Jadi panggil aja tuh anak. Kamu nggak boleh datang ke opa-oma untuk minta. Misalnya Anda nggak kasih makan coklat. Tapi dia datangnya ke oma-opa kan, dikasihlah coklat sama opa-omanya. Nah itu Anda harus tegur si anak. Prinsipnya Anda tidak bisa menegur orang tua, apalagi mertua, ya nanti jadi repot, ya urusannya. Ya, kalau sama anak begitu kita mendisiplin bisa diperbaiki relasi. Tapi kalau sama orang tua bagaimana untuk memperbaiki relasi? Dia bisa salah paham. Karena maksudnya si oma opa pasti tujuannya karena dia sayang. Tapi kan caranya yang nggak tepat. Ya, ini ada yang private, Bu. Saat saya sedang mendidik anak untuk belajar mendisiplin anak dalam akademisnya dan attitude-nya, tapi bertentangan. Oke, itu seru Pak. Ya, next Pak dari Ibu Rostini. Ya, berikut saya punya 2 anak, kakaknya usia 9 tahun, lalu saudaranya 6 tahun. Si adik lebih teratur dalam aktivitas, misalnya mandi lebih pagi dan makan 3 kali sehari, tapi kakaknya lebih malas mandi dan makan 2 hari sekali. Adiknya sekarang mulai protes, kenapa dia harus makan 3 kali, kakaknya boleh cuma makan 2 kali. Bagaimana tipsnya, Bu? Kasih tahu si adik, ya. Sendiri. Jadi artinya jangan di depan si kakak. Kamu ini udah benar makan 3 kali. Ya, mandi nggak usah disuruh. Kamu udah benar.
Jadi jangan ngiri sama yang kagak benar. Ya, udah. Nah, tapi kenapa kakak boleh? Bukan boleh. Mama masih harus bicara pelan-pelan. Mau nggak kamu ikut doakan? Ya, kalau kamu bisa ngajak makan kakak sekalian, aduh mama senang sekali. Jadi bukannya si adik ngikut si kakak, mestinya kan si kakak jadi ngikut ke si adik. Ngikut yang benar. Nah, sambil Anda hati-hati dengan si kakak. Kenapa si kakak makin nggak mau sama kayak si adik? Ya jangan-jangan ada masalah. Jadi jangan pernah membandingkan atau pakai si adik jadi acuan. Jadi lihat tuh adikmu tuh, dia tuh nggak usah disuruh mandi, mandi sendiri. Kamu udah disuruh berkali-kali nggak mandi. Aduh, makin digituin, makin sengaja. Jadi Anda harus menangkan hati. Kalau dengan anak remaja, Anda sudah harus mulai menangkan hatinya. Nanti yang si adik umur 6 tahun, begitu dia 9 tahun juga udah mulai kok kelihatan pemberontakan. Jadi nggak usah diangkat-angkat, dipuja-puji tuh si adik. Ya, di depan si kakak. Kalau mau puji si adik, di depan si adiknya saja. Bukan di depan si kakak. Ya, sensitif sekali. Next. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan berikutnya, Bu. Apakah pembentukan daya juang untuk anak-anak sudah harus dibentuk sejak anak-anak ya? Iyalah. Sejak dini. Prosesnya kan bertahap. Ya, maksudnya begini, Bu. Ya. Apakah mulai 0 tahun? Jadi sejak dia baby, Iya. mungkin mulai dia mengerti 1 tahun, mulai dia Iya. Terima kasih. Tentu sangat terbatas. Ketika bayi, misalnya kita tahu dia sudah kenyang, sudah disusui, tapi dia masih menangis, artinya kan dia tidak butuh susu. Jangan kemudian susu lagi. Pokoknya setiap nangis kasih susu, tiap nangis kasih susu. Padahal kan kebutuhannya mungkin cuma ditimang-timang, butuhnya cuma dielus-elus gitu ya. Jadi artinya apa yang kita berikan itu memang bukan dari kekhawatiran. Sebab tuh orang tua tuh gaya parentingnya tuh karena gini, aduh takut dia lapar, takut dia ini, takut. Aduh kalau dari takut tuh akhirnya tuh bablas jadi memanjakan. Apa yang anak mau dikasih, apa yang anak ini dikasih. Jadi kayak takut anak nangis, takut anak sakit, takut. Nah, kalau dari takut itu jadi nanti salah kaprah gitu, Bu. Ya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya, Bu Charlotte, bagaimana membedakan disiplin dan menekan, kemudian memberi support dan memanjakan? Gini. Lebih baik menekan atau mendorong? Sorry. Lebih mudah menekan atau mendorong? Mendorong. Mendorong. Coba saya ulang lagi ya. Lebih mudah neken atau mendorong? Jadi ada barang nih. Ditekan atau didorong. Sebetulnya dengan adanya gaya gravitasi bumi, sebetulnya kita lebih mudah menekan. Iya. Gaya dorong kita jadi harus lebih punya lebih besar usaha kita. Nah, itu sebabnya orang tua tuh lebih mudah menekan daripada mendorong. Ini yang, ayo Bapak Ibu harus ingat. Jangan menekan, walaupun itu kita lebih mudah. Karena misalnya kayak mengancam, atau memberikan encourage, memberikan target-target, ayo kamu mesti ini, kamu mesti itu. Nah itu kan yang dilakukan juga China, ya. China tuh di dalam pola parentingnya tuh lebih kepada menekan. Jadi nggak jadi anak-anak kecil, wah udah jago-jago deh untuk mereka akrobat dan sebagainya. Tapi gaya parenting itu menekan, ya. Dan kita lebih kepada mendorong. Mendorong itu memberikan daya dorong yang kuat dan memang perlu effort. Karena di dalam mendorong itu kita memberikan semangat. Semangat. Yang maju tuh si anak sebetulnya. Tapi semangat itu dari belakang tuturi Handayani. Ya. Jadi dari belakang mendorong, ya. Ini kita harus pilih, Pak, pertanyaannya, Pak. Iya. Iya. Ada beberapa yang private ke saya. Oh iya, silakan, Bu.
Bagaimana kalau si ayah menyerahkan tanggung jawab mendidik ke ibu? Bagaimana membagi peran supaya anak-anak bisa mendengar tapi juga punya relasi yang baik dengan ayah? Kalau anak Anda masih kecil, 0 sampai 8 memang dominasi oleh ibu. Tetapi di atas 8 tahun harus ada peran ayah. Kalau enggak si ayah loh yang rugi, ya. Kenapa? Karena anak itu dia istilahnya begini, dia ada di dalam pelukan ibu tapi harus ada di dalam rangkulan ayah. Ya. Dia dicintai ibu tapi dia harus menghormati ayah. Kapan tuh dia bisa berelasi? Nah, jadi di atas 8 tahun usahakan ayah punya waktu one-on-one dengan anak secara khusus. Karena anak perempuan dia harus dekat dengan ayahnya. Karena sebelum dia jatuh cinta dengan pria lain, dia harus jatuh hati dengan ayahnya. Ayahnya harus menjadi pria pertama yang ada di hatinya. Lalu kemudian bagi anak laki, dia harus dekat dengan ayahnya supaya dia punya tokoh identifikasi, yaitu ayahnya. Dia mau jadi sama seperti ayahnya. Ya, oke. Itu kira-kira Pak? Ya, baik. Karena Ya. mengingat waktu juga yang sudah semakin mendekati akhir, jadi pertanyaan sementara saya tutup sampai di sini dulu, ya. Dan kita sebelum menutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada dua orang untuk menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan kuis, ya. Dari pemaparan Ibu Charlotte, ada dua pertanyaan yang saya ingin berikan dan mohon dijawab karena ada hadiah yang menarik yang disediakan oleh panitia. Ya, pertanyaan pertama, pertanyaan kuis. Kesalahan kasih orang tua terhadap anak itu seperti apa? Maksudnya, dalam mendidik anak pasti orang tua memberikan kasihnya. Nah, tetapi kadang dalam hal memberikan kasihnya itu orang tua melakukan kesalahan. Nah, ada 3 yang dipaparkan sama Ibu Charlotte. Silahkan dijawab, nanti Ibu Charlotte yang akan membenarkan atau mungkin menyempurnakannya. Silahkan yang mau menjawab, ada hadiah yang disediakan oleh panitia. Lambaikan tangannya supaya nanti panitia bisa memberikan kesempatan untuk menjawab. Ada yang mau menjawab? Kasih yang diberikan orang tua kepada anak kadang-kadang punya kesalahan, begitu ya. Orang tua berbuat kesalahan. Nah, kesalahannya itu apa? Ada dari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mau menjawab pertanyaan kuis pertama ini? Silahkan. Panitia, apakah ada yang melambaikan tangan? Desi, Kak Maria. Ya, silakan. Silahkan dijawab, ditampilkan di spotlight. Ada Ibu Desi dan Papa Isya, tapi yang pertama sih Pendeta Desi, Kak. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta Desi kalau begitu menjawab. Baik. Tadi dipaparkan ada 3. Yang pertama adalah kita bukan memanjakan anak, ya. Kadang kita itu memanjakan anak, tapi sebenarnya kita mau menguasai dia. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah kita sering mau melindungi, tapi kita juga banyak menuntut bagi anak-anak. Yang ketiga adalah bahwa kita mau melayani, tetapi kita juga ingin anak itu selalu mau diatur gitu oleh kita. Ya, itu aja. Oke, ya. Begitu ya jawabannya Ibu Charlotte ya. Betul. Jadi Ibu Pendeta Desi mendapatkan hadiah menarik dari panitia ya. Seneng. Ya, seneng nih. Berarti materinya bisa diterima dengan baik oleh peserta semua ya, Ibu Charlotte ya. Nah, pertanyaan kedua ya. Arci, ya. Untuk teman-teman lain mungkin boleh di on kameranya kalau memang mau ikut kuis ini, karena beberapa belum on kameranya. Iya, ya. Terima kasih panitia sudah mengingatkan ya. Saya memberitahukan kepada seluruh peserta untuk membuka videonya supaya ketika menjawab, melambaikan tangan atau memberi tanda, panitia bisa tahu dan memberikan kesempatan untuk menjawab ya. Pertanyaan kedua kuis ya. Hal-hal apa sih yang harus kita hindari sebagai orang tua dalam mendidik anak ya? Saya kasih clue-nya, salah satunya overprotective ya. Dan silahkan yang lainnya ya. Ada 6 poin. Silahkan. Siapa yang mau menjawab? Ada Nani ya.
Ya, Nani, silakan. Overprotective, ketidakkonsistenan, beri target berlebihan, perfeksionis, menyalahkan dan membandingkan dengan anak lain. Iya, oke, ya. Tepat sekali. Jadi kita sudah mendapatkan 2 pemenang kuis dan berhak mendapat hadiah menarik dari panitia. Tolong yang pemenangnya, Ibu Pendeta Desi dan juga Nani, untuk memberikan nomor handphone kepada Anggi untuk selanjutnya panitia bisa memberikan hadiahnya secara langsung. Iya. Berikutnya kita segera akan mengakhiri, ya, tanya jawab sudah, kuis sudah, kesimpulan tadi saya sudah sampaikan, dan doa penutup ini akan acara kita ini akan ditutup oleh doa. Ya, saya persilahkan kepada Ibu Pendeta Desi Malino Terepta untuk menutup pertemuan kita ini secara virtual di dalam doa. Baik. Mari Bapak Ibu kasih bersama dengan anak-anak kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan untuk kesempatan indah yang boleh terjadi pada siang hari ini, di mana kami sebagai orang tua, sebagai kakak layan, dan juga sebagai anak-anak layan kami yang boleh hadir, kami boleh mendapatkan banyak informasi baru, pengetahuan-pengetahuan yang lebih mengajarkan kepada kami untuk mampu mendidik, memahami, dan juga mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami di dalam kehidupan masa-masa pandemi ini. Ada begitu banyak pengajaran yang sudah boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh menjadikannya itu di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami kepada anak-anak kami juga sebagai alat untuk memberikan motivasi yang baik bagi mereka agar tetap boleh terus berjuang di dalam masa-masa pandemi sekarang ini, teristimewa di dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka yang selalu berjalan secara online. Kadang-kala mereka merasa bosan, kadang-kala mereka merasa jenuh, tetapi kami mendapatkan pengajaran hari ini untuk terus mau memberikan daya juang bagi mereka sekalian dan memotivasi mereka. Terima kasih untuk Ibu Charlotte yang senantiasa sudah boleh membagi banyak pengetahuan bagi kami sekalian. Tuhan tetap memberkati beliau, Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan baginya, dan biarlah ia tetap boleh memberikan banyak informasi-informasi yang terbaik di seputar dunia anak-anak, sehingga ada begitu banyak orang menerima berkat daripadanya. Terima kasih ya Bapak, berkati juga para kakak layan PO Kelapa Gading yang sudah boleh memfasilitasi semua ini. Tuhan tetap memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dalam kehidupan pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat PO Kelapa Gading. Terima kasih ya Bapak dalam surga, inilah doa syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, walaupun jam sudah menunjukkan jam 14.31 di tempat saya, jadi tolong jangan tinggalkan dulu karena kita mau bersama-sama foto. Ya, tolong semua videonya di on. Ini menjadi dokumentasi bagi panitia untuk bisa berfoto bersama. Ya, ada 49 orang partisipan pada siang hari ini. Mohon videonya di on dan kita mau bersama-sama foto. Ya, foto bersama. Sekarang sesi foto. Tolong semua di on-kan. Ya. Dan berikan senyum yang terbaik. Silakan panitia menghitung kalau sudah siap berfoto. Kita foto ya. Kak Monika, Rilia juga ikutan tolong foto juga. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Lembar kedua. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sudah. Ya, terakhir kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi seluruh peserta dan juga Ibu, terutama untuk Ibu Charlotte Priyatna yang sudah memaparkan, sudah memberikan informasi, membina kita semua di dalam pembinaan virtual ini. Ibu, kalau misalnya ada yang mau mau berkonsultasi dengan Ibu, mau melalui chat WA, mungkin bolehkah panitia memberikan nomor WA Ibu kepada para peserta, Bu?
Saat atau langsung? ini kalau boleh sih jangan. Jangan, oke, baik. Ya, jadi kita juga lagi padat-padatnya. Lagi padat-padatnya, baik. Jadi di lain kesempatan, jikalau memang ada, kita akan membuat suatu pembinaan virtual lagi kalau begitu ya Ibu. Baik, ya. terima kasih. Terima kasih Ibu Charlotte untuk waktu yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Charlotte. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu Desi. Terima kasih. Bye Bu Desi. Semuanya Bu Desi. Bye Bu Desi. Harap. Sampai jumpa. Harap. Terima kasih. Harap, terima Sampai kasih. ketemu lagi. Terima kasih Bu Charlotte. Bu Desi, ini ada Mama. Bu, masih di mute Bu Desi. Terima kasih ya. Bu Desi masih di mute. Hai, Oma. Hai, Bu Desi. Halo. Sok sekali Erik. Prap ya. Sok dia di Kalimantan. Ya, biasa-biasa aja. Ibu sehat, Ibu Desi. Baik, aman. Aman-aman semua, Ibu. Di Kalimantan tidak ada. Masih di Kaltim juga. Sama-sama sendiri. Dia lockdown penuh di sana dia gitu. Ya. Ampun. Ya, Pak Panjaitan. Salam jumpa lagi. Ya, semuanya. Terima kasih semuanya. Nah, Yohana, ya. Sampai jumpa lagi ya. Iya. Terima kasih ya. Jumpa di pembinaan berikutnya ya. Dadah. Ya, baik. Ya, dadah. Kakak-kakak sekolah minggu tunggu dulu ya. Iya, Kak. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang, yuk. Terima kasih. Terima kasih. You try to do it to me now. Ya, tinggal panitia ya yang tetap yang diharapkan tetap tinggal di Zoom meeting ini ya. Iya, tapi masih ada. Masih ada, Kak. Masih 17 orang termasuk panitia. Hari ini ya? Iya. Masih ada orang. Bye, Papa Isa. Sampai jumpa besok di sekolah minggu ya. Iya. Aku udah siapkan makanan di Pasturi. Konsumsinya ya, Anes. Monitornya Pak Raprap masih on ya? Oh, udah. Alin. Kita apa? Sebenarnya saya remove satu-satu. Oh, oke, baiklah kakak. Emang kalau mamaku biasa nunggu selesai sih, Kak. Dia nggak tahu nih. Tunggu di N ya. N kan keluar. Udah. Nah. Maaf ya, tadi yang terakhir tersisa semua saya remove karena nggak ada tanda-tanda akan meninggalkan. Ini masih di record, Kak. Dimatiin aja kali recordingnya. Ya.